Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juli Mustika dengan NIM 2003201120 dari kelas Agribisnis 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang negosiasi bisnis. Nah, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan negosiasi. Negosiasi artinya perundingan. Negosiasi dapat dikatakan sebagai upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Negosiasi yang baik dan efektif yaitu negosiasi yang berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Jadi, negosiasi adalah proses menyatukan dua belah pihak yang berbeda posisi untuk suatu kesepakatan bersama. Negosiasi sendiri mencakup beberapa hal, diantaranya pembicaraan, diskusi, tawar-menawar, pertukaran, kompromi, perundingan, perdebatan, dan positioning. Yang perlu diketahui tentang negosiasi yaitu apa yang Anda inginkan, konsensus yang ingin Anda buat, alternatif yang Anda miliki, pihak yang Anda hadapi, dan apa yang ingin Anda katakan. Kapan sih negosiasi itu dibutuhkan? Jadi, negosiasi dibutuhkan pada saat pertentangan kepentingan, perbedaan solusi, dan peluang berkompromi. Apa manfaat dari negosiasi? Manfaat negosiasi yaitu yang pertama, tercapainya tujuan melalui negosiasi. Apa yang Anda inginkan dan bagaimana mencapainya menjadi lebih jelas. Yang kedua yaitu memiliki otoritas yang lebih besar, karena melalui negosiasi Anda merasa memegang kendali karena harus mengambil inisiatif dan meraih kesepakatan terbaik dan bukan sebagai penonton. Yang ketiga yaitu menjalin hubungan baik. Inti negosiasi mencapai kesepakatan yang memuaskan kebutuhan kedua belah pihak sehingga terjalin hubungan yang harmonis atau win-win solution. Yang keempat yaitu mencegah dan menyelesaikan konflik. Melalui negosiasi, pihak lain dapat melihat cara pandang Anda dan menyepakati hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, mencapai suatu tujuan dengan merangkul lawan. Kapan sih negosiasi itu dapat dikatakan sukses? Jadi, negosiasi dapat dikatakan sukses apabila melibatkan komunikasi efektif antara kedua belah pihak, setiap pihak mengembangkan pemahaman, dan kedua belah pihak menerima hasil dengan baik. Kemudian, ada yang namanya negosiasi konvensional, yang ciri-cirinya yaitu fokus pada kemenangan, bertahan keras pada posisi masing-masing, mencari kompromi berdasarkan kehendak sendiri. Model negosiasi konvensional ada 4, yaitu menggertak, mengancam, mengkritik, dan berdebat. Bagaimana cara negosiasi yang efektif? Cara negosiasi yang efektif dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu yang pertama, jadikan negosiasi sebagai percakapan ringan, bukan sebuah argumen. Diskusi hangat adalah bagian dari kehidupan. Mereka juga merupakan bagian penting dari proses kolaborasi. Agar negosiasi dapat menghasilkan hasil yang baik, percakapan harus dilakukan antara dua orang yang harus mengesampingkan ego masing-masing terlebih dahulu dan tujuan utamanya adalah untuk meraih tujuan yang dibincangkan. Cara yang kedua yaitu, jadilah penanya yang baik. Jika kita berbicara tentang proses bertanya, ini merupakan titik penting dalam bernegosiasi yang kadang dapat membuat orang merasa paling tidak nyaman dan takut. Bertanya adalah salah satu poin terpenting di dalam bernegosiasi. Sebagai seorang negosiator, jangan takut untuk bertanya pada klien. Kuasai teknik pertanyaan dengan sebaik-baiknya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat dapat mengarahkan alur obrolan. Cara yang ketiga yaitu berikan jeda di percakapan. Seringkali keheningan membuat orang merasa tidak nyaman. Hal ini sangat ditakuti, terutama ketika berbicara dengan musuh atau orang yang kita anggap asing. Perlu diketahui bahwa hal ini adalah hal yang wajar. Di dalam sebuah percakapan, diperlukan suatu jeda untuk menerima istirahat dalam percakapan tersebut. Berbicara secara terus-menerus untuk mengisi ruang dalam bernegosiasi bukanlah cara yang efektif untuk membangun hubungan jangka panjang yang solid. Tidak ada yang benar-benar ingin berbisnis dengan orang yang selalu berbicara panjang tanpa ada jelas sedikit pun. Cara yang keempat yaitu
Temukan persamaan antara Anda dan pihak lain. Tantangan besar dalam negosiasi adalah menghadapi perbedaan antara keberadaan pihak lain dan tujuan yang ingin mereka capai. Dengan kata lain, akan sedikit sulit untuk menemukan titik tengah atas kemauan Anda juga kemauan pihak lain. Mungkin harapan kedua belah pihak tidak masuk akal, namun perlu diketahui bahwa hal sederhana, yaitu ketakutan dan kegagalan, dapat menghentikan proses negosiasi bahkan sejak awal proses tersebut dimulai. Kemudian, profil negosiator. Profil negosiator ada 4. Yang pertama yaitu konektor. Ciri paling mudah dikenali adalah biasanya memiliki ruangan atau kantor dengan dekorasi yang rapi, terdapat foto keluarga, ada beberapa tanaman indoor dalam ruangannya. Tips bernegosiasi dengan konektor yaitu Anda harus terbuka, jujur, dan mengawali dengan pembicaraan kecil, jangan langsung to the point. Kemudian, pahami kondisinya dulu, jangan langsung memulai negosiasi. Yang kedua yaitu networker. Ciri-cirinya, pembawaannya senang, heboh, dan ramai. Kurang memperhatikan sesuatu secara detail, sikapnya bersahabat dan menyenangkan. Mungkin hampir 70% dalam bernegosiasi fokusnya obrolan ringan. Bahkan terkadang melompat ke berbagai topik di luar yang dinegosiasikan. Yang terakhir yaitu tergantung perasaannya terhadap Anda. Semakin Anda disukai, semakin fleksibel dalam bernegosiasi. Tips bernegosiasi dengan networker yaitu jelaskan apa manfaat negosiasi yang dilakukan untuk dirinya dan perusahaannya, maka Anda akan mudah untuk memperoleh kesepakatan. Yang ketiga, produser. Ciri-cirinya yaitu sering kali melakukan deal dengan cepat, berorientasi pada tujuan, berpikir, bergerak, dan berbicara cepat. Selalu meminta gambaran secara umum dan bertanya untuk memperoleh apa yang diinginkan. Tipe paling sulit dalam bernegosiasi karena mengutamakan deal terlebih dahulu. Masalah relasi itu urusan yang kedua. Tips bernegosiasi dengan produser yaitu jelaskan lebih dahulu apa yang Anda tawarkan dengan cara yang menarik. Kemudian, tanyakan apakah ia tertarik atau tidak. Jika iya, baru Anda dapat melanjutkan. Yang keempat yaitu analyzer. Ciri-cirinya yaitu menyukai keakuratan data dan kerincian, tidak suka pernyataan yang berputar-putar, jangan berharap keputusan yang cepat ketika berhadapan dengan tipe ini. Tidak suka mengakhiri negosiasi dengan cepat, menyukai menunda keputusan dan akan memberi jawaban melalui email, surat resmi, atau by phone. Tips bernegosiasi dengan analyzer yaitu siapkan dukungan data secara lengkap. Elemen-elemen sukses dalam bernegosiasi yaitu yang pertama, waktu persiapan yang memadai, sasaran yang jelas, memahami pokok permasalahan, strategi atau rencana negosiasi yang jelas, taktik negosiasi yang tepat, sikap saling menghormati, informasi lawan negosiasi, komunikasi yang efektif, positive thinking, terbuka untuk bertukar ide, mau berkompromi, bangun kesepakatan atau win-win solution, dan evaluasi implementasi. Jika perdebatan terjadi di dalam negosiasi, maka dibutuhkan keterampilan berargumen. Contohnya yaitu pikirkan sesuatu yang mungkin. Contohnya buat asumsi dan dukungan data. Ketahuilah pikiran pihak lain. Contohnya yaitu gunakan bahasa yang tidak agresif. Kekeliruan yang harus dihindari dalam bernegosiasi yaitu menginginkan sesuatu yang berlebihan, saling mengendalikan kekuatan, gagal mengenali kekuatan sendiri, mudah menyerah, terjebak pada suatu pilihan, memiliki mental win-loss. Kemudian, berpikiran jangka pendek sehingga menghancurkan hubungan yang seharusnya terjalin dalam jangka panjang. Terlalu banyak menekan pihak lain, menerima opini atau perasaan sebagai fakta. Posisi dianggap segalanya. Percaya semakin besar otoritas akan memberi lebih banyak kekuatan. Banyak bicara, sedikit mendengarkan, terlalu tergesa-gesa. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.